Apa di antara kaidah baru itu? Misal, Nabi saja tidak melakukannya. Kenapa orang sekarang mengerjakannya? Kaidah baru. Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Fokus. Kasus ini tidak terjadi di zaman Nabi. Zaman sahabat kadang juga nggak nampak. Sedangkan kalau Nabi sudah wafat, dalil itu dari segi Al-Quran sudah nggak turun lagi. Awas, hati-hati, sudah tidak turun. Artinya wahyu sudah nggak ada. Makanya kalau ada orang-orang yang mengaku Nabi, cukup tepikan saja. Tepikan karena mustahil turun wahyu lagi. Zaman Nabi nggak ada. Zaman sahabat nggak ada. Tabi'in kemudian misalnya ada persoalan-persoalan. Yang persoalan baru yang belum ditemukan di masa Nabi. Persoalan baru. Zaman Nabi nggak ada persoalan zakat misalnya. Semua sepakat zaman Nabi itu. Karena hidupnya di zaman Nabi. Belum meluas tinggi nilai keislaman itu. Belum sampai risalahnya kemudian ke daerah-daerah yang mungkin kekinian sudah terjangkau. Ya, sehingga ketika Nabi katakan zakat, semua orang siap-siap. Gandum, kurma, gandum, kurma, gandum, kurma. Nyampe meluas, Islam meluas. Ke tempatnya makanannya bukan gandum, bukan kurma. Ya, dicari kurma. Nggak ada. Cari, nggak ketemu, susah. Pesan ke Mekah. Belum seperti sekarang banyak pesawat. Berangkat kemudian pakai kapal laut, kadang-kadang 6 bulan. Orang dulu haji pakai kapal laut, berangkat 6 bulan. Berangkat, tunggu-tunggu, orang udah pada lupa, baru pulang. Ya, 6 bulan tuh, baru balik lagi. Susah. Maka bagaimana? Kasus ini bukan terjadi kekinian. Zaman-zaman sahabat ketika menyebar, Islam meluas, baru muncul. Ini gimana nih solusinya? Maka dirumuskan kemudian. Rumusan ini disebut dengan ijtihad namanya. Kadang-kadang dalam ijtihad pun ada ikhtilaf. Ijtihad itu nggak sembarangan, bukan pendapat pribadi, tapi nanti keputusan hukum yang dirujuk kepada petunjuk-petunjuk Nabi. Memang secara langsung eksplisit tidak ditemukan bentuk hukumnya, tapi kemudian ramuannya dilihat, ada nggak sinyal-sinyal memberi keputusan ke arah itu. Maka nanti ada rumusan-rumusan, nanti ada ijma, kesepakatan para ulama pada satu hukum dengan dasar-dasar pertimbangan. Misal ada qiyas, sifatnya analogi. Ini saya penting sampaikan. Dianalogikan dengan hukum yang lain sehingga keluar hukum baru. Tapi syaratnya, ilatnya sama. Apa itu ilat, Ustaz? Ilat itu sebab yang menjadikan hukum itu lahir. Muncul kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa keluar sama berdasar keadaan ilatnya, sebabnya sama, berlaku hukum yang sama. Maka nanti dari praktek ini disimpulkan, ada rumusan analogi. Zakat zaman Nabi pakai kurma. Zakatnya kemudian pakai gandum. Gandum kurma itu dilihat, ilatnya adalah makanan pokok. Sebab mereka kemudian zakat dengan kurma, dengan gandum, yang dimakan itu, pokok makanannya itu. Maka disimpulkan, semua jenis makanan pokok di setiap tempat, walaupun bukan kurma dan gandum, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari hal yang dikeluarkan zakatnya. Termasuk di kita, makanan pokok utamanya bukan gandum dan kurma. Makanan kita apa? Nasi. Masih ada yang beras. Baik, sejenis dengan ayam, bebek, ya, beras. Baik, makanan kita apa? Nasi. Sumbernya dari apa? Beras. Karena sumbernya dari beras, maka dari itu boleh dikeluarkan zakat dalam bentuk beras. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau antum mau makan harus masak apa? Beras, bukan nasi. Nasi sudah jadi. Jenudin. Sini. Paham? Ini yang saya jelaskan ini. Ada masalah-masalah yang nggak terjadi di zaman Nabi, muncul di sini. Dirumuskan kemudian ada qiyas, ada istihsan, ada masalihul mursalah, macam-macam rumusannya keluar. Buka kitab usul fikih, keluar di situ dasar-dasar fikih. Fikih itu hukum. Untuk melahirkan hukum, nggak bisa antum cuma baca Quran dan Sunnah, nggak bisa. Quran Sunnah itu bukan produk hukum, itu sumber hukum. Mengolah itu menjadi hukum, mengeluarkan fikih. Olahannya perlu ilmu, disebut kaidah-kaidah fikih. Kaidah harus punya dasar, namanya usul fikih. Jadi nggak mungkin orang itu bisa mengeluarkan hukum fikih kalau tidak paham kaidah fikih dan dasar fikih. Jelas? Itu gambaran ini. Nah, ini penting saya sampaikan supaya tidak muncul kaidah baru. Apa di antara kaidah baru itu? Misal, Nabi saja tidak melakukannya. Kenapa orang sekarang mengerjakannya? Kaidah baru.
Lihat, pernah dengar perkataan itu? Nabi saja tidak melakukannya, Anda lebih soleh daripada Nabi. Yang paling dahsyat, ikut ulama apa ikut Nabi? Mana ada ulama yang tidak ikut Nabi? Bahkan ulama disebut oleh Nabi, dia pewaris saya. Buka hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pewaris saya, kata Nabi. Kok bisa muncul kaidah baru? Ikut ulama apa ikut Nabi? Tuh. Yang pasti, saya tidak ikut Anda. Anda bayangkan. Ada lagi kaidah yang ketiga. Kan ulama itu tidak maksum. Tidak terbebas dari kesalahan. Kalau ulama aja salah, apalagi ente. Jelas ya? Nah ini penting saya jabarkan dulu sebelum masuk ke sini. Karena nanti masalah ini sudah selesai sebetulnya. Cuman banyak diungkit-ungkit lagi kekinian. Sehingga kita itu disibukkan dengan hal-hal yang sudah selesai. Kalau sudah beres itu jangan banyak dibahas. Kaidah Qurannya jelas. Quran surah kelima Al-Maidah dari ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang kalau masih punya iman. Kalau masih punya iman. Kalau nggak punya iman sih nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau kalian masih punya iman, iya-nya itu nida. Disebutkan 360 kali. Ya, bayangkan, kebayang nggak? Enggak, belum saya sebutkan. Ya, ya tuh. Ada 14 huruf nida dalam ilmu nahwu. 14 jenis. Ayat tuh. Ayat tuh bahasa Arab tuh, huruf nida. Ayat, wa, ya. Ada banyak tuh panggilannya, 14. Tapi yang disebutkan di Quran cuma 360 kali disebutkan. Ya, kenapa? Karena huruf ya ini paling fleksibel, mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Ya, 360 kali. Ini untuk nidaul qarib, dekat. Nidaul mutawassit, menengah. Nidaul ba'id, jauh. Jadi kalau Anda ingin memanggil secara fleksibel orang dekat, jauh, dan menengah, panggil pakai ya. Ya, nengok semua. Betul. Dekat, panggil ya Ahmad. Menengah, ya Hasan. Jauh, ya Muhammad. Masya Allah. Nengok. Fleksibel sekali. Minta tolong, bisa pakai ya. Makanya Anda minta tolong kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kenapa hambaku lembutkan hatinya dalam menerima lamaranku? Wah, bisa. Catat. Wah, bisa. Ya. Jelas ya? Nah, itu iya. Kemudian kalau pakai ayyuha, lebih dahsyat lagi. Awas kalau sudah pakai ayyuha lebih dahsyat lagi. Karena ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, hukumnya taukid. Haknya tanbih. Taukid itu menguatkan hukum. Haknya memperingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, saya peringatkan kalian ya. Ini peringatan kuat nih. Saya panggil semua kalian. Terus pakai alladzina disebutkan 1080 kali. Itu menjangkau semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Semua sifat-sifat kemanusiaan. Amanu, yang merasa punya iman. Seakan Allah ingin katakan, hei, kalian yang semua masih punya iman. Saya ingatkan ya. Peringatan ini kuat nih. Tanpa kecuali sepanjang merasa punya iman. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas, sudah rinci, sudah diselesaikan, jangan banyak disoal-soal lagi. Nanti banyaknya persoalan itu membuat yang sudah jelas semakin tidak jelas nantinya.